Shalom, salam jumpa dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Kurang lebih 2 minggu yang lalu saya membuat video tanggapan tentang apa yang disampaikan oleh Elia Miron. Saudara-saudara yang belum menontonnya, saya akan berikan link di bawah video ini dan saudara akan menontonnya. Nah, apa yang saya sampaikan di video yang pertama, saya menanggapi tentang apa yang disampaikan oleh Elia Miron mengenai Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25. Dan dari video yang saya tampilkan kurang lebih ada 1.400-an orang yang memberikan komentar sampai saat ini. 70% itu membela Elia Miron dan 30% itu membela pendapat saya. Saya tidak mengatakan membela saya tapi membela pendapat saya. Dan itu sesuatu yang sangat-sangat objektif, saudara-saudara. Nah, saya ingin memberikan tanggapan yang kedua kali ini khususnya untuk saudara-saudara yang 70% memberikan komentar yang membela Elia Miron. Kenapa saya menanggapi sampai saya membuat video tersebut? Karena seperti yang saya ceritakan di video saya yang pertama dan juga yang kedua, yang ditujukan khususnya yang kedua itu kepada orang-orang yang membela Elia Miron. Saya waktu itu menonton apa yang sedang dia sampaikan lewat live-nya di TikTok. Saya ingin membuktikan kira-kira dia berada di posisi yang mana. Sehingga saya minta dia untuk memberikan pembelaannya atau ayat yang menjadi backup daripada apa yang dia sampaikan tentang bagaimana hubungan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Tanda kutip adalah orang-orang kudus yang sudah mati. Maka dia memberikan kepada saya Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25. Padahal sebenarnya saat itu saya tunggu dia. Sebenarnya dia sudah buntu untuk menjawab apa yang saya tanyakan kepada dia. Akhirnya dia mengambil Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25. Dan dia berkata seperti yang saudara saksikan di video saya yang pertama. Saudara bisa nonton di video saya yang pertama tentang apa yang saya tanggapi untuk Elia Miron. Dia berkata bahwa orang-orang yang sudah mati, yang disebut orang-orang kudus, maka mereka kita ajak bersama-sama untuk berdoa. Dan orang yang sudah mati itu menyampaikan kepada Yesus dan Yesus menyampaikan kepada Bapa. Di sini jelas bahwa dia tersesat dengan penafsirannya dan menyesatkan. Kenapa? Karena dia kalau mau membela saudara-saudara kita yang memegang iman Katolik, maka dia harus menggunakan kitab Deuterokanonika. Ada 7 kitab Deuterokanonika dalam Perjanjian Lama. Nah, dari 7 ini harusnya dia menggunakan salah satu kitab. Maka saya tidak akan pernah memprotes sebab itu adalah kepercayaan iman daripada saudara-saudara kita yang beragama Katolik. Saudara-saudara kita yang beragama Katolik dan kita yang beragama Protestan memiliki doktrin primer yang sama, yakni percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yakni percaya tentang yang namanya baptisan itu menggunakan formula Allah Tritunggal, dan juga memiliki iman yang sama bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Tapi ada juga perbedaan antara kita Protestan dengan saudara-saudara kita Katolik. Perbedaannya adalah kita yang Protestan itu percaya bahwa satu-satunya kebenaran itu hanyalah sola scriptura atau Alkitab. Alkitab harus kembali kepada Alkitab. Sementara saudara-saudara kita yang dari Katolik kurang lebih mereka memegang 3. Yang pertama itu disebut Holy Scripture atau kitab suci. Yang kedua itu adalah Sacred Tradition atau tradisi yang dibawa pada zaman Alkitab, zaman Rasul-Rasul sampai kepada gereja Katolik pada hari ini, khususnya juga untuk gereja-gereja Ortodoks Timur, Ortodoks Oriental, dan juga gereja Persia, saudara-saudara. Bahkan juga yang ketiga adalah magisterium atau magister, berasal dari bahasa Latin, yakni artinya guru. Artinya pengajaran itu diberikan oleh pemimpin-pemimpin. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa dikompromi karena masing-masing memiliki perbedaan dalam hal ini. Nah, kalau Elia Miron mengangkat dari Yohanes pasal 11 ayat ke-25, maka ini bersifat umum kepada semua Kristen. Kenapa? Karena Alkitab Perjanjian Baru Kristen Protestan dengan Alkitab Perjanjian Baru Kristen
Katolik. Itu sama, saudara-saudara. Sehingga saya membantah apa yang dia sampaikan, akhirnya dia langsung mengeluarkan saya dari room itu. Harusnya dia kalau orang yang mungkin diberi gelar hari ini adalah seorang apologet Kristen, dia tidak perlu yang namanya mengeluarkan saya dari room. Harusnya dia memberikan data-data yang kuat, bahkan dia pun juga tidak ngotot untuk membela apa yang disampaikan. Karena yang dia sampaikan itu sesuatu yang bersifat umum. Kalau dia menyampaikan itu sesuatu yang bersifat khusus, maka saya tidak akan pernah membantah apa yang dia sampaikan. Karena yang dia sampaikan itu dia ambil dari salah satu kitab Deuterokanonika. Ya, jadi sampai di sini yang pertama saya sampaikan, saudara-saudara bisa memahaminya. Saudara jangan bela orangnya, tapi bela kebenaran. Kalau saudara bela orangnya, saudara akan mudah disesatkan. Hati-hati. Karena pengajaran-pengajaran yang berbahaya itu justru di dalam kekristenan. Di luar kekristenan pengajaran itu tidak berbahaya. Saudara bayangkan ada seorang yang menggunakan mimbar dan mengatakan bahwa Yesus itu ketika dia hadir baru dia jadi Tuhan. Itu sesuatu yang berbahaya. Kenapa? Karena dia seorang Kristen, dia seorang pendeta, dia punya pengikut. Tapi kalau seorang yang bukan pendeta dari agama seberang yang menyampaikan Yesus itu bukan Tuhan, maka saya dan saudara tidak akan terganggu, tidak akan tertipu. Kenapa? Karena dia bukanlah seorang Kristen, dia bukanlah seorang memberitakan Injil. Jadi mudah sekali. Jadi penyesatan itu yang berbahaya itu justru bukan dari luar, tapi dari dalam. Yang kedua, saudara-saudara, yang saya mau sampaikan adalah ketika kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Elia Miron, maka saya dan saudara tidak boleh menyatakan atau saudara menuduh saya bahwa saya itu menyalahkan Elia Miron. Dalam konteks ini semua yang disampaikan oleh Elia Miron itu sesat. Tidak. Seperti yang saya sampaikan di video saya yang pertama dan yang kedua, saya hanya membahas apa yang disampaikan oleh Elia Miron, yakni Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25. Di luar itu, mungkin ada kebenaran-kebenaran yang dia sampaikan yang itu sesuatu yang alkitabiah. Contohnya, kurang lebih 2 atau 3 hari yang lalu, dia mengkritik apa yang disampaikan oleh pendeta pastor Brian Siawarta. Brian Siawarta mengatakan bahwa orang yang baik pun juga itu bisa yang namanya diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Elia Miron pun juga itu mengkritik apa yang disampaikan oleh penginjil perempuan yang bernama Mikana. Mikana itu percaya bahwa Yesus pun juga adalah Allah Bapa, yakni mengandut paham Sabellianisme atau dalam kalangan-kalangan Pentakosta itu disebut oneness, saudara-saudara. Nah, kalau saudara melarang saya untuk mengkritik Elia Miron, mengapa Elia Miron pun juga mengkritik sesama Kristen? Saudara coba nonton videonya. Jadi saudara tidak boleh membela pribadinya, membela orangnya. Saudara ingat? Di dalam Galatia pasal yang kedua, kurang lebih ayat yang ke-11 dan seterusnya, Paulus pernah mengkritik Simon Petrus. Karena Simon Petrus itu bersifat munafik. Padahal Paulus itu menginap 15 hari di rumah daripada Petrus. Dia makan, minum, tidur, dijamu dengan baik dan lain sebagainya. Bahkan Petrus adalah rasul yang langsung dipanggil oleh Kristus dan melayani bersama dengan Kristus 3,5 tahun. Paulus melayani menjadi seorang rasul setelah gereja itu mulai lahir di rumah-rumah jemaat mula-mula pada waktu itu. Tetapi karena sikap dari Petrus yang tidak sesuai dengan Alkitab, maka Paulus itu menegur yang namanya Simon Petrus. Jadi tidak ada senioritas di dalam kekristenan, tidak ada senioritas di dalam membela iman Kristen. Jadi saya harap saudara-saudara, tolong ya, saudara-saudara tidak boleh menyudutkan saya, menyudutkan hamba-hamba Tuhan lain yang mengkritik sesama Kristen. Dalam konteks ini yang mereka sampaikan itu sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru, sesuatu yang sesat. Kalau Martin Luther tidak pernah mengkritik gereja pada waktu itu, maka tidak akan pernah lahir yang namanya gerakan reformasi dan saya dan saudara menjadi penganut Kristen Protestan. Tetapi dia bersikap kritis karena gereja pada waktu itu ya sudah bersikap yang namanya korup. Akhirnya Martin Luther itu mengangkat bicara, dia menempel 95 tesis, 95 dalil. Dan kalau saya dan saudara baca sejarahnya, gereja Katolik mengakui bahwa kurang lebih 30-40% ada hal yang salah. Tapi selebihnya tidak ada yang salah. Tapi kesalahan yang kecil itu dianggap oleh Martin Luther sesuatu yang berbahaya tentang iman Kristen. Karena soal indulgensia, penjualan surat pengampunan dosa, dan juga lain sebagainya. Jadi
kalau kita bersikap kritis dan kita memberikan komentar-komentar yang alkitabiah, maka saya dan saudara tidak boleh menolak, karena mungkin apa yang disampaikan itu ada hal-hal yang baik, saudara-saudara. Jadi saya tidak pernah menyudutkan Elia Miron, saya tidak pernah memakai konten, memakai YouTube, memakai TikTok, memakai yang namanya sosial media untuk menyerang pribadi, saudara-saudara. Tidak, yang saya serang adalah ajarannya. Sebab kalau soal pribadi, biarlah Tuhan Yesus yang menghakimi. Tapi kalau soal pengajaran, maka saya dan saudara bisa menghakimi. Yesus aja berkata, kalau ada salah seorang yang menyesatkan anak kecil ini, maka ikatkanlah batu kilangan di lehernya dan buanglah dia ke dalam laut. Jadi, saudara-saudara, saya harap saudara-saudara lebih kritis lagi untuk mendengarkan ajaran-ajaran, terlebih yang disampaikan oleh orang-orang Kristen, khususnya para penginjil, para guru Alkitab, para pengkhotbah, para apologet. Tidak semuanya selalu benar. Yang kita sampaikan, kita sangat-sangat objektif untuk menerima masukan dan lain sebagainya. Jadi terima kasih saudara-saudara yang sudah memberikan kurang lebih 70% komentar membela Elia Miron. Saya bisa tampung dan saya bisa memahami bahwa saudara-saudara mungkin belum mengerti apa yang saya tanggapi. Dan terima kasih juga untuk 30% yang membela apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, saya menyampaikan menurut catatan Alkitab. Dan penafsiran saya bukanlah sesuatu yang liar, tapi penafsiran saya adalah sesuatu yang alkitabiah. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, itu bukan berarti bahwa ada hubungan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Tapi Yesus mau menunjukkan itu adalah contoh, bahkan bukti bahwa orang yang mati di dalam Kristus, dia akan memiliki kehidupan yang kedua kali. Lazarus dan orang yang kaya saja, ketika Lazarus ada di sorga, orang yang kaya ada di neraka, mereka sesama orang yang mati saja tidak bisa saling menolong. Nah, apalagi kita yang hidup, apalagi orang yang mati, tidak akan pernah bisa, saudara-saudara. Ya, jadi ini video dari saya kiranya mencerahkan saudara-saudara. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah memberikan komentar. Saya berdoa Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Silakan ikuti pembahasan saya, bahkan juga hamba-hamba Tuhan yang lain di channel YouTube, di TikTok, semua sosial media. Kalau saudara diberkati, saudara bilang amin, saudara beri tanggapan. Tapi kalau saudara memberikan masukan, silakan ketik di kolom komentar. Itu menjadi sesuatu yang feedback bagi saya dan saudara, untuk kita lebih maju lagi dalam pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan. Salam, saya ucapkan buat semua saudara-saudara yang beragama Kristen, Protestan, dan juga salam untuk saudara-saudaraku yang beragama Kristen, Katolik. Selamat menyambut Jumat Agung dan selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit, Dia naik ke sorga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tapi akan memperoleh kehidupan yang kekal. God bless, saudara-saudara.